Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risat Ilmiadi Badi Zikri dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang pengertian dan kajian hukum tata negara dan hubungan hukum tata negara dengan ilmu yang lainnya. Pengantar hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Dalam hukum ketatanegaraan dikenal berbagai istilah, yaitu yang pertama, state law, di mana yang diutamakan adalah hukum negara. Yang kedua, state rights, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, arti luas, Staatsrecht in Region, atau hukum negara. Yang B, arti sempit, Staatsrecht in Einzelnen, hukum yang membedakan hukum tata negara dari hukum administrasi negara. Yang ketiga, constitutional law, di mana hukum tata negara lebih menitik beratkan pada konstitusi atau hukum konstitusi. Yang keempat, droit konstitusional dan droit administratif, di mana titik tolaknya adalah membedakan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Yang kelima, Verfassungsrecht, yaitu hukum tata negara, dan Verwaltungsrecht, yaitu hukum administrasi. Yang keenam, bagi Indonesia tentunya mempunyai hubungan dengan hukum tata negara Belanda dengan istilah Staatsrecht atau hukum negara atau hukum tata negara. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu lainnya. Hukum tata negara memiliki muatan aspirasi politik dan cita hukum yang tumbuh dalam masyarakat, kemudian dikemas dan dibentuk hukum sehingga menjadi hukum tata negara. Memunculkan unsur-unsur muatan tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu, muncullah dan pengembangannya memerlukan bantuan dari ilmu-ilmu sosial lainnya. Dengan bantuan dari ilmu-ilmu sosial itu memudahkan dan menemukan unsur muatan untuk membangun kaidah hukum positif. Sekian yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Amjad. Baik, selanjutnya, hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat dekat. Ilmu negara mempelajari satu, negara dalam pengertian abstrak, artinya tidak terikat waktu dan tempat. Dua, ilmu negara mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai negara serta hakikat negara. Sedangkan hukum tata negara mempelajari satu, negara dalam keadaan konkret, artinya negara yang sudah terikat waktu dan tempat. Dua, hukum tata negara mempelajari hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Tiga, hukum tata negara mempelajari negara dari segi struktur. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara dilihat dari kedudukannya. Pertama, ilmu negara merupakan pengantar bagi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dua, ilmu negara, ilmu teoritis ilmiah yang akan dipraktekkan dalam hukum tata negara. Yang kedua, manfaat, Ringes Hora Sicama. Dilihat tugas ahli hukum ilmu negara sebagai penyelidik yang hendak mendapatkan kebenaran-kebenaran serta objektif. Ilmu negara tidak melaksanakan hukum, sedangkan hukum tata negara sebagai pelaksana hukum. Dilihat dari objek kajian, ilmu negara, objek penyelidikannya adalah asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara pada umumnya. Dengan demikian, hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara adalah ilmu negara adalah dasar dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam hukum tata negara. Lebih lanjut, dengan kata lain, ilmu negara yang mempelajari wawasan teori tentang negara. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Hukum tata negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Setiap produk undang-undang merupakan hasil dari proses politik.
atau keputusan politik, karena setiap undang-undang pada hakikatnya disusun dan dibentuk oleh lembaga-lembaga politik. Sedangkan hukum tata negara melihat undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan negara yang diberikan wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh hukum tata negara. Sekian dari saya, selanjutnya oleh Saudara Dandi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu hubungan tata negara dengan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit, hukum administrasi negara adalah sisanya setelah dikurangi oleh hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia, personifikasi, tanggung jawab lahir dan hilangnya hak serta kewajiban tersebut, hak-hak organisasi, batasan-batasan dan wewenang. Sedangkan hukum administrasi negara adalah yang mempelajari jenis, bentuk, serta akibat hukum yang dilakukan pejabat dalam melakukan tugasnya. Pemisahan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara terdapat dua golongan pendapat, yaitu golongan yang berpendapat adalah perbedaan yuridis. Prinsip adalah Oppenheim berpendapat hukum tata negara adalah peraturan-peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan memberikan kepadanya wewenang dan membagikan tugas pemerintahan dari tingkat tinggi sampai tingkat rendahan. Jadi yang menjadi pokok bahasan dari hukum tata negara adalah negara dalam keadaan diam atau state in rush, sedangkan hukum tata pemerintahan adalah peraturan-peraturan hukum mengenai negara dalam bergerak atau state in movement, yang merupakan aturan-aturan pelaksanaan tugas dari alat-alat perlengkapan negara yang telah ditentukan oleh hukum tata negara. Golongan yang berpendapat tidak ada perbedaan prinsip, yaitu Kronenberg mengatakan tidak ada perbedaan antara hukum tata negara dengan hukum tata pemerintahan. Kalau ada perbedaan hanya pada praktek. Perbedaan itu hanya karena untuk mencapai kemanfaatan saja. Hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang mengandung struktur umum dari suatu pemerintahan negara, misalnya undang-undang dasar, undang-undang organisasi, desentralisasi, otonomi, dan lain-lainnya. Hukum tata pemerintahan yaitu peraturan-peraturan yang bersifat khusus, misalnya tentang kepegawaian, wajib militer, perumahan, dan lingkungan, dan lain-lain. Terima kasih. Materi yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.